Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Untuk siang ini kita akan belajar mengenai distribusi khusus diskrit ya, yang mana di sini nanti ada distribusi Bernoulli, binomial, dan Poisson. Oke. Beberapa pertemuan yang lalu ya kita sudah belajar mengenai pajak ya. Ada pajak diskrit, ada pajak kontinu. Nah, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut ya mengenai pajak diskrit, yang mana nanti kita akan mengenal beberapa distribusi khusus ya untuk pajak diskrit. Ya, jadi pertemuan kali ini itu ada distribusi Bernoulli, binomial, dan Poisson. Oke. Nah, pertama untuk distribusi Bernoulli ya teman-teman. Distribusi Bernoulli itu merupakan suatu distribusi untuk pajak ya, yang mana ada satu percobaan di mana percobaan tersebut itu menghasilkan dua kejadian ya, dua kemungkinan yang muncul, yaitu bisa sukses dan bisa gagal gitu ya. Nah, misalkan di sini untuk yang peluang suksesnya ya itu kita notasikan dengan P, kemudian peluang gagalnya itu kita notasikan dengan 1 min P ya, karena maksimal nilai peluang itu adalah 1. Oke. Nah, kemudian ini adalah fungsi densitas peluang distribusi Bernoulli-nya ya teman-teman ya. Jadi pajak X dikatakan dia merupakan pajak distribusi Bernoulli gitu ya, jika fungsi densitas peluangnya yaitu P pangkat X kali 1 min P pangkat 1 min X ya, dengan X nya 0 dan 1 ya. Oke. Nah, penulisan notasinya untuk distribusi Bernoulli itu di sini ya, B dalam kurung X, 1, P ya. X itu adalah pajaknya ya, pajak X distribusi Bernoulli. Kemudian di sini 1 itu adalah banyaknya percobaannya, eksperimennya, kemudian P adalah besar peluang suksesnya atau besar peluang gagalnya gitu ya, besar peluang yang diharapkan oleh peneliti gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk distribusi Bernoulli itu dia mempunyai beberapa parameter ya. Jadi di sini parameter untuk mu atau nilai ekspektasinya itu adalah P, kemudian variannya itu adalah P kali 1 min P, kemudian fungsi pembangkit momennya itu adalah 1 min P ditambah P kali E pangkat T gitu ya. Oke. Nah, misalkan di sini ada contoh ya, jika X berdistribusi Bernoulli, kemudian pajaknya X ya, kemudian ada satu percobaan, besar peluang suksesnya adalah B, maka tentukan mu dan varian X berdasarkan fungsi pembangkit momennya. Oke, kita perlu mengingat kembali ya, untuk menentukan nilai ekspektasi atau mu ya dari fungsi pembangkit momen itu sama dengan apa? Turunan pertama dari fungsi pembangkit momen gitu ya. Oke, maka tinggal kita turunkan aja, ini kan sudah ada fungsi pembangkit momennya ya, maka kita tinggal turunkan aja turunan pertamanya. Apa itu turunan pertamanya dari fungsi pembangkit momen ini? Berarti apa? 1 min P diturunkan terhadap T ya, tidak ada kan 0, maka nggak ada pajak T-nya, maka ditambah P kali E pangkat T. Turunan pertamanya apa? Tetap ya, P kali E pangkat T. Oke ya. Nah, ini tadi saya kurang lengkap ya. Jadi nilai ekspektasi itu merupakan turunan pertama dari fungsi pembangkit momen dengan T sama dengan 0. Nah, kalau kita sudah menurunkan pertama, maka tinggal kita mensubstitusikan saja dengan T sama dengan 0. Ya, berarti kan P kali E pangkat 0, maka sama dengan P. Gitu ya. Oke, ketemu nih ya, bahwa mu-nya itu sama dengan P. Oke. Sekarang menentukan variannya ya. Oke, varian X atau sigma kuadrat ya. Oke, varian X perlu diingat kembali apa? Rumusnya adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi dengan kuadrat dari ekspektasi X. Gitu kan? Oke, ekspektasi X sudah ketemu tadi P, kemudian ekspektasi X kuadrat. Nah, ini belum ya. Oke, masih ingat nilai ekspektasi X kuadrat itu sama dengan turunan kedua ya dari fungsi pembangkit momen dengan T sama dengan 0. Oke, turunan kedua. Setelah itu turunan pertamanya kan ini ya, P kali E pangkat T. Kemudian kita turunkan lagi terhadap T
ya berarti masih tetap ya P kali E pangkat T ya. Kemudian kita substitusikan T sama dengan 0, maka jadinya P kali E pangkat 0 yaitu sama dengan P gitu ya. Oke, maka kita ketemu nih ekspektasi X kuadrat tadi sama dengan P, kemudian ekspektasi X itu tadi P dikuadratkan berarti P kuadrat, P min P kuadrat itu sama dengan, bisa kita jadikan begini ya, P kali 1 min P. Ini kan bener ya. Oke, maka ketemu, terbukti gitu ya. Oke, nah kemudian nomor 2, sebuah dadu dilempar 1 kali. Jika diasumsikan sukses ketika muncul mata dadu ke-6, maka tentukanlah peluang sukses dari hasil pelemparan sebuah dadu tersebut ya. Oke, nah di sini yang 1 kali, maka berarti benar bahwa ini adalah distribusi Bernoulli ya. Kemudian muncul mata dadu ke-6. Mata dadu ke-6 itu apa saja ya? Ada, berarti kan 2, 4, 6 ya. Oke, maka berarti peluang suksesnya berapa? Nilai P nya berapa? 3/6 ya berarti ya, karena kan ini ada 3 mata dadu ke-6 per 6. 6 itu adalah jumlah mata dadu ya, mata sisi dari mata dadunya. Oke, maka berarti 3/6 atau setengah ya. Maka bisa kita tentukan nilai peluangnya ya. Di sini berarti Px nya itu sama dengan tadi kan apa? Intensitas peluang untuk distribusi Bernoulli yaitu P pangkat X kali 1 min P pangkat 1 min X ya. Oke, P nya itu setengah pangkat X nya 1 ya. Kemudian 1 min P berarti 1 min setengah berarti setengah juga ya, pangkat 1 min X berarti 1 min X 1 min 1 gitu ya. Oke, maka berarti tinggal setengah ya, tinggal setengah kali 0 pangkat 0 ya, berarti kan 1 setengah. Oke, terbukti ya, jawabannya adalah setengah. Oke, kita lanjutkan ke distribusi binomial. Oke, jadi distribusi binomial itu ya merupakan suatu percobaan yang mempunyai 2 hasil ya, sama seperti Bernoulli tadi ya, sukses dan gagal ya. Tetapi di sini percobaannya dilakukan sebanyak n kali di sini ya, maka bisa dikatakan distribusi binomial itu merupakan n kalinya distribusi Bernoulli begitu ya. Oke, fungsi intensitas peluangnya itu berarti menjadi di sini ya kombinasi ya X dari N ya kali P pangkat X kali 1 min P pangkat N min X ya, dengan X nya 0, 1, 2 sampai dengan N begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk parameter distribusi binomial itu mu nya ekspektasinya itu adalah NP ya. Kemudian untuk variannya yaitu NP kali 1 min P. Kemudian untuk fungsi pembangkit momennya itu 1 min P ditambah P kali E pangkat T ya pangkat N, dengan T-nya itu anggota bilangan real gitu ya. Oke, kemudian di sini bisa kita lihat contohnya ya. Yang pertama, misalnya kita mengundi sebuah dadu yang seimbang sebanyak 8 kali. Hitung peluang bahwa munculnya mata dadu 5 paling sedikit 6 kali. Jadi ini kata-kata sebuah dadu yang seimbang gitu ya. Oke, maka berarti kita bisa tuliskan di sini peluangnya berapa berarti? P-nya peluang suksesnya 1/6 ya, karena seimbang ya. Terus kemudian di sini sebanyak 8 kali. Maka ini adalah apa? N. Hitung peluang bahwa munculnya mata dadu 5 paling sedikit 6 kali. Berarti ini apa? X-nya ya. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah peluang mata dadu 5 paling sedikit 6 kali. Maka berarti apa? Px lebih besar sama dengan 6. Begitu ya. Oke, berarti untuk menghitung ini maka sama dengan 1 min peluang X kurang dari 6 gitu ya. Oke, maka berarti di sini 1 dikurangi peluang untuk binomial tadi apa ya? Ya, kombinasi kan ya. Oke, ini berapa? 8, N-nya 8, kemudian X-nya itu adalah 6 ya, kemudian dikali P pangkat X, P-nya adalah 1/6,
pangkat X, X-nya 6, kok X 6 ya, kemudian dikali 1 min P, 1 P-nya berarti apa? 5/6 ya, 5/6, oke, pangkat N min X, 8 dikurangi 6 berapa? 2. Nah, sudah, nanti bisa dicari ya ini. Oke, cari sendiri ya. Oke, kemudian nomor 2, ada fungsi pembangkit momen ya. Di sini MXT sama dengan setengah ditambah setengah kali E pangkat T pangkat 5 ya. Hitunglah peluang X sama dengan 4 dan peluang X di antara 0 dan 1 ya. Kalau kita lihat di sini ya, fungsi pembangkit momennya ya, ini merupakan bentuk dari fungsi pembangkit momen distribusi binomial ya. Ini ya, kita lihat ya. Nah, ini kan sama kan? Oke. Nah, maka berarti tadi kan di sini fungsi pembangkit momennya setengah ditambah setengah E pangkat T, kemudian dipangkatkan 5 gitu kan ya. Setengah ya, kali E pangkat T ditambah pangkat 5 kan gitu ya tadi ya, fungsi pembangkit momennya. Nah, maka berarti kita bisa lihat di sini P-nya berapa? P-nya berarti sama dengan setengah, kali ini sama nih. Nah ya, P-nya setengah, terus apa lagi? N-nya sama dengan 5. Nah itu ya. Oke, sekarang kita bisa menjawab nomor 2. Hitunglah peluang X sama dengan 4. Oke ya, berarti peluang X sama dengan 4 itu sama dengan ya, kombinasi N-nya berapa tadi? 5 ya, dari yang ini ya, N-nya 5, P-nya setengah ya. Oke, lima, kemudian X-nya 4, kemudian P-nya setengah, X-nya 4 ya. Oke. Kemudian 1 min P-nya juga setengah ya, berarti 1 dikurangi setengah kan setengah ya. Oke, kemudian dipangkat N min X, N-nya tadi 5, 5 dikurangi 4, 1. Dah, nanti ini bisa dicari ya. Oke, kemudian yang ini peluang X di antara 0 dan 1. Oke, X-nya itu antara 0 dan 1. Oke, maka kemudian kita bisa nyari ya di sini ya. Berarti kita bisa lihat apa ini, kalau peluang X-nya antara 0 dan 1, maka berarti apa? Peluang 0 ya ditambah peluang 1 gitu ya. Oke, peluang 0 ya, berarti ini tadi kan 5 ya, 5 kombinasi 0 dari 5, kemudian dipangkat setengah pangkat 0, kemudian dikali setengah pangkat 5 min 0 ya, 5 ya, ditambah yang peluang 1, berarti kombinasi berapa ya, 1 dari 5, kemudian dikali setengah pangkat 1, kemudian dikali setengah pangkat 5 min 1, 4. Nah sudah, nanti bisa dicari, tambahkan itu ya teman-teman. Oke, kemudian kita ke distribusi Poisson ya. Distribusi Poisson ini merupakan distribusi binomial ya, apabila dalam distribusi binomial itu berlaku secara seperti ini ya. Nah, jadi Poisson ini merupakan distribusi binomial dengan N-nya itu mendekati T hingga N-nya sangat besar, kemudian peluangnya itu sangat kecil ya, mendekati 0 ya. Kemudian di sini ada lambda, lambdanya itu sama dengan N kali P ya, sehingga P itu sama dengan lambda per N ya. Oke, nah sekarang Pak baca X dinyatakan berdistribusi Poisson itu bila ya, ini ya, peluang X sama dengan lambda pangkat X dikali E pangkat M lambda dibagi X faktorial gitu ya, dengan X-nya 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya gitu ya, karena tadi N-nya itu mendekati T hingga gitu ya. Oke, kemudian penulisan notasinya
ya, itu biasanya tuliskan dengan P. Ini ya teman-teman ya, P X, lambda. Ya. Oke. Untuk parameter distribusi Poisson itu mu atau ekspektasi X-nya itu merupakan lambda, kemudian variannya itu juga lambda, kemudian fungsi pembangkit momennya itu E pangkat lambda kali E pangkat T min 1. Ya. Oke. Sekarang kita coba ke contoh soalnya. Misalkan X merupakan pembaca distribusi Poisson dengan parameter lambda. Jika Px sama dengan 0 adalah 0,2, maka hitunglah peluang X sama dengan 2. Oke. Kita ketahui di sini bahwa peluang X sama dengan 0 itu adalah 0,2 ya. Oke, kita lihat fungsi densitas peluang untuk distribusi Poisson apa nih? Kan ini toh. Ya. Lambda pangkat X kali E pangkat min X, E pangkat min lambda dibagi X faktorial itu ya. Oke. Jadi di sini peluang lambda pangkat X ya dikali E pangkat lambda dibagi X faktorial. Itu ya. Nih. Ya. Oke, kemudian sekarang kita masukkan peluang X-nya itu kan X sama dengan 0-nya itu kan sama dengan 0,2 ya. Nah, udah ya. Kemudian di sini ada lambda X-nya 0, kemudian E pangkat min lambda, kemudian dibagi 0 faktorial. Berarti ini 0,2 kali lambda pangkat 0,1. Berarti ini sisanya E pangkat min lambda dibagi 0 faktorial itu 1. Ya, oke. Maka ini kan inverse dari ini kan berarti inverse dari eksponensial itu kan log ya. Benar ya? Nah, maka berarti kalau kita cari lambda itu sama dengan log dari 0,2 berapa? 1,6 ya, ini ya. Udah ya, 1,6. Maka sekarang kita sudah memperoleh lambda, sudah dapat menghitung peluang X sama dengan 2. Oke. Jadi rumusnya apa? Lambda pangkat X berarti di sini 1,6 pangkat X-nya itu 2 ya dikali E pangkat min 1,6 dibagi 2 faktorial. Sudah ketemu itu ya, kita dicari sendiri ya. Nah itu ya teman-teman, sekali lagi sebelum saya menutup pertemuan ini ya, ketika kita sudah mempunyai fungsi pembangkit momen ya MXT, maka kita bisa menentukan nilai ekspektasi dan varian gitu ya. Oke, jadi nilai ekspektasi itu merupakan turunan pertama dari fungsi pembangkit momen dengan P sama dengan 0. Kemudian varian itu kan rumusnya ekspektasi X kuadrat dikurangi kuadrat dari ekspektasi X kan gitu. Maka berarti ekspektasi X kuadrat itu adalah turunan kedua dari fungsi pembangkit momen dengan P sama dengan 0. Ya, maka kita bisa menentukan nilai min atau nilai ekspektasi dan variannya melalui fungsi pembangkit momen. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.